Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ismail Haris dari SDN Pesisir Baru. Nah, anak-anak, saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak juga tentunya menerapkan protokol kesehatan di rumah. Tapi apakah anak-anak tahu apa itu 5M? Nah, mari kita dengarkan penjelasannya. Ingat selalu 5M, protokol kesehatan pencegahan COVID-19. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. M yang ketiga adalah menjaga jarak. M yang keempat adalah membatasi mobilitas. Dan M yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Anak-anak tadi sudah dijelaskan apa itu 5M. Sekarang kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 1, tentang sistem pernapasan pada hewan. Namun, sebelum itu, kita baca doa dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, teman-teman, itu tadi doa sebelum belajar. Jangan lupa dibaca ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita akan membahas tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, kalian apakah tahu hewan apa sajakah yang bernapas dengan paru-paru? Dan hewan apa sajakah yang bernapas dengan insang? Berikut ini akan dijelaskan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Melalui pengamatan gambar pernapasan pada hewan, siswa mampu menjelaskan pernapasan pada hewan. Yang kedua, melalui gambar, siswa mampu membandingkan organ pernapasan pada hewan. Anak-anak, perhatikan bagian pernapasan pada cacing tanah atau vermes di bawah ini. Nah, cacing tanah atau vermes bernapas melalui permukaan kulit cacing yang tipis. Terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Dengan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, itu yang di samping adalah gambar serangga lebah. Pada lebah, percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel badan dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel badan untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel badan mengambil oksigen eksklusif dari pembuluh udara kecil itu.
Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, kemudian dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya adalah bagian pernapasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus seperti saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Selanjutnya adalah bagian pernapasan pada katak. Katak termasuk hewan amfibi. Apa itu amfibi? Yaitu binatang yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan absorpsi oksigen dari udara. Nah, anak-anak, ini adalah alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Perhatikan gambar yang di samping ya. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan apa sajakah yang termasuk hewan reptil? Di antaranya yaitu adalah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa kepingan dan bertekstur mirip spons. Terakhir adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Anak-anak, tadi sudah belajar tentang pernapasan pada hewan. Hewan apa saja yang bernapas dengan paru-paru dan hewan apa saja yang bernapas dengan insang. Nah, diharapkan anak-anak mengerti pembelajaran hari ini. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.